Patrick Kluivert sepertinya belajar dari kesalahan setelah kekalahan telak dari Australia sebelum menghadapi Bahrain. Indonesia datang ke laga itu dengan hasil buruk pada laga kualifikasi sebelumnya kontra Australia. Garuda disikat 1-5 di Sydney. Pelatih asal Belanda itu terlalu berani memainkan skema atau pola menyerang, sementara para pemain timnas kelihatan tidak siap dengan pola tersebut. Terlebih lawan yang dihadapi adalah Australia, yang mana secara kualitas dan pengalaman para pemain Australia ini sudah sangat padu, serta dari segi usia pun rata-rata di atas 26 tahun. Skema permainan Kluivert saat melawan Australia mengingatkan pada strategi yang diterapkan Shin Tae-yong ketika melawan Cina. Kala itu di babak pertama kontra Cina, skuad Garuda bermain dengan jarak antar lini yang cukup jauh. Ya, hal itu jadi bekal penting bagi skuad Garuda yang berhasil menumbangkan Bahrain dengan skor tipis 1-0 di Gelora Bung Karno. Sebelum lanjut, jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan loncengnya dulu ya. Timnas Indonesia berhasil mengalahkan Bahrain setelah pertandingan berakhir dengan skor 1-0 dalam laga lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia round ketiga. Kemenangan Garuda menciptakan berbagai statistik menarik. Patrick Kluivert berhasil merumuskan strategi jitu untuk melumpuhkan perlawanan Bahrain pada pertandingan ke-8 Grup C. Satu-satunya gol kemenangan yang dicatatkan tim Garuda pada pertandingan ini diukir oleh Ole Romeni pada menit 24 setelah memaksimalkan umpan matang Marcelino Ferdinand. Jika melihat catatan sepanjang laga, Kluivert berhasil menemukan taktik yang tepat, sebab ada perbedaan yang cukup mencolok jika dibandingkan dengan laga melawan Australia sebelumnya. Jika dibandingkan duel melawan Australia secara umum, tidak ada perubahan berarti dari skema yang digunakan Patrick Kluivert saat timnas Indonesia menghadapi Bahrain pada pertandingan ini. Skuad Merah Putih masih turun dengan skema 3 bek sejajar. Hanya komposisinya kembali ke pakem lama dengan Rizky Ridho, Jay Itzes, dan Justin Hubner. Lini tengah diisi satu pemain baru yakni Joey Pelupessy. Sedangkan pos lini depan diperkuat oleh Ragnar Oratmangoen, Ole Romeni, dan Marcelino Ferdinand. Ketiganya bermain cukup baik dalam mengisi ruang-ruang. Fleksibilitas inilah yang menjadi kunci penting. Patrick Kluivert tampaknya sudah belajar dari pengalaman sebelumnya ketika digasak Australia. Sebab pada pertandingan ini, timnas Indonesia tak begitu banyak mendominasi penguasaan bola atas Bahrain. Pada babak pertama misalnya, skuad Garuda bermain sabar ketika lawan menguasai bola. Hasilnya, Jay Itzes DKK hanya mencatatkan 47% penguasaan bola berbanding 53% milik Bahrain. Hal yang sama juga berlaku pada babak kedua. Keputusan untuk tidak terlalu banyak memainkan penguasaan bola ini memang cukup efektif karena Bahrain juga terlihat kesulitan dalam menggempur pertahanan lawan. Apabila melihat aksi para pemain timnas Indonesia sepanjang pertandingan ini, peluang-peluang berbahaya yang diukir anak asuh Patrick Kluivert berasal dari skema transisi positif yang berbahaya. Peluang ini termasuk gol yang dicetak oleh Ole Romeni pada menit ke-24. Selain itu, ada beberapa peluang emas lainnya yang lahir dari skema ini. Satu di antaranya ketika Marcelino Ferdinand mendapat kans terbaiknya di depan gawang. Tak hanya itu, ada juga peluang emas dari Eliano Reinders yang mendapatkan umpan matang dari Ricky Kambuaya. Sayangnya, dua peluang ini tak bisa dimanfaatkan secara efektif oleh skuad Merah Putih. Bertahan seperti gladiator, Trisula bek timnas beraksi. Kalau ada yang pantas mendapatkan standing ovation, mereka adalah trio bek preman di lini belakang, yaitu Justin Hubner, Rizky Ridho, dan Jay Itzes. Mereka bukan hanya menahan gempuran serangan Bahrain, tetapi juga menjadi tembok yang membuat striker lawan frustrasi.
Permainan mereka solid, agresif, dan penuh determinasi, seakan berkata, "Lewat sini, mimpi aja." Yang paling mencuri perhatian tentu Rizky Ridho. Bek muda ini tampil bak gladiator di arena, melakukan penyelamatan krusial dengan gaya khas Liga Italia, tepat waktu, presisi, dan tanpa kompromi. Dari awal sampai akhir, ia tetap fight meski di penghujung laga harus pincang akibat benturan keras. Talk about dedication. Berkat kekuatan ketiga bek itu, lawanan Bahrain gagal membuahkan hasil. Bahrain bukan tanpa perlawanan. Mereka mencoba menekan dengan mengandalkan kecepatan di sayap dan umpan-umpan direct. Namun, pertahanan Indonesia terlalu disiplin. Bahkan ketika Bahrain mencoba overload di area penalti, Itzes dan Hapner tetap tenang menghalau bola. Yang paling dramatis tentu saat injury time. Bahrain nyaris tidak melakukan aksi drama pura-pura sakit sepanjang pertandingan. Pada posisi lain, Rizky Ridho meski dalam kondisi pincang, tetap mampu melakukan blok heroik yang menyelamatkan gawang Indonesia. Sebuah aksi yang memperlihatkan mental baja pemain muda ini. Trio bek yang sempat dicadangkan melawan Australia akhirnya membuktikan diri. Mereka kembali dengan performa terbaik, menunjukkan bahwa mereka layak jadi pilihan utama. Kemenangan ini bukan hanya soal taktik, tetapi juga soal mentalitas dan chemistry di lini belakang yang semakin solid. Apa selanjutnya untuk timnas? Kemenangan ini membuka peluang besar bagi Indonesia untuk melaju lebih jauh di kualifikasi. Dengan performa seperti ini, optimisme makin tinggi. Pertanyaannya sekarang, bisakah Garuda menjaga konsistensi dan mengulangi performa epik ini di laga-laga berikutnya?